Konstantin, pengusir setan terkuat. Baginya, semua setan sangatlah lemah. Namun hari itu ia menghadapi kasus yang rumit. Awalnya ia mengira ini pengusiran biasa. Berbekal pengalaman, ia membuka jendela agar matahari menyinari sang gadis. Lalu, ia tenang memilih jimat. Saat jimat bereaksi, ia mendekat, lalu menyebut nama sang iblis. Tak takut, iblis itu malah menyapa keluarga Konstantin. John pun terpaksa menghajarnya. Iblis itu kesakitan, lalu terdiam. Meski ritual tampak usai, si wanita belum normal. Jadi John mendekat untuk memastikannya. Seketika John sadar ini bukan iblis biasa. Ia minta semua orang mengambil cermin 3 kaki. Sementara ia memecahkan jendela dengan bangku. Cermin pun dibawa masuk. Sebelum ritual, John melarang semua orang mengintip. Ia lalu menutup mata iblis dan mulai merapal mantra. Namun, seorang paman penasaran dan mengintip. Akibatnya, rambutnya memutih dan iblis pun melawan, mencekik leher John. Untungnya, John sudah selesai merapal mantra. Iblis itu langsung tersedot masuk ke dalam cermin. Dia menyuruh semua orang melempar iblis itu, tapi cermin tersangkut. Saat iblis hampir kabur, John merebut tali dan turun tangan sendiri, hingga berhasil melemparnya keluar. Iblis itu berputar di udara lalu jatuh keras. Setelah krisis usai, gadis itu sadar. Tapi John tak puas dengan eksorsisme ini. Ia menduga iblis kabur dari neraka. Grafiti belati aneh di dinding menguatkan dugaannya. Di rumah, John merokok hingga pukul 2.30 pagi. Tiba-tiba ia batuk darah dan didiagnosis kanker paru-paru stadium akhir. Meski dilarang dokter, John tetap merokok karena kecanduan. Namun ia takut mati. Sebagai pengusir setan, ia tahu neraka menantinya dengan musuh yang mendendam. Ia memohon pada Gabriel agar diberi umur panjang demi membasmi iblis dan masuk surga. Gabriel menolak, menyatakan ia harus berkorban tulus demi orang lain. John marah, tak mengerti mengapa jasanya membasmi iblis belum cukup untuk masuk surga. Seharusnya masuk neraka. Lalu John pergi dari gereja dengan marah. Tak lama, ia batuk terus-menerus. Ia tampak seperti tikus got yang dijauhi semua orang. Saat John hendak mengambil korek, iblis muncul dan memukulnya sampai terpental. Iblis itu langsung menindih dan mencekik John keras-keras. Dalam kondisi kritis, John meraih tongkat kayu di sampingnya. Namun, iblis itu tak mati, malah menjelma ribuan serangga pengejar John. Ia pun lari ke tengah jalan. Saat hendak dilahap, John tersenyum mengejek. Detik berikutnya, ia ditabrak mobil kencang hingga hancur. Kini, iblis sering muncul di dunia manusia. John curiga mereka merencanakan sesuatu. Namun, ia harus pulang istirahat. Baru sampai rumah, polisi datang mencarinya. Polisi itu hanya ingin ia selidiki bunuh diri adiknya yang lompat dari gedung semalam. Semasa hidup, adiknya sangat percaya pada malaikat dan iblis. Sehingga polisi wanita itu merasa kematian adiknya ada hubungannya dengan mereka. Namun, John yang sedang kesulitan sempat mengusirnya. Tak lama, John melihat ribuan iblis mengikuti polisi itu dari jendela. Sadar Angela terancam, John segera menyusul dan meminta maaf atas sikapnya. Tiba-tiba lampu jalan padam secara misterius dan pintu terkunci, menandakan iblis telah datang. John pun segera menarik Angela ke samping geng, lalu mengeluarkan sehelai kain putih dan melilitkannya ke tangannya sendiri untuk bersiap. Seiring patung Bunda Maria juga perlahan-lahan diselimuti oleh kegelapan, Yohanes segera menyalakan kain putih itu. Seketika semua iblis musnah oleh cahaya suci dan lampu jalan kembali normal. Yohanes lalu membantu Angela menyelidiki kematian adiknya. Ia ke rumah Angela, minta sebaskom air, lalu duduk memeluk kucing peninggalan